Yo, what's up Sobat Glory? Pastinya dibalik lagi bareng gua, Salman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Dan juga diberikan kebahagiaan teman-teman. Nah, thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua. Dan juga udah subscribe channel gua. Dan sorry ya, hari ini gua agak-agak batuk dan flu nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh. Tetap konten aja lah. Kalian tahu nggak dengan gelar Syarifah? Gelar Syarifah ini biasanya gelar untuk perempuan keturunan Nabi. Nah, yang belakangan tuh agak-agak rame nih, karena perdebatan soal nasab para keturunan Nabi di Indonesia, yang mempertanyakan ketersambungannya ke Rasulullah orang enggak. Tapi whatever lah. Di konten kali ini nih, gue nggak akan bahas soal nasab, teman-teman. Tapi gue akan coba bercerita tentang seorang Sultan Banten yang dibuang hanya karena terpedaya sama sang istri, yang memang menurut gue ini sangat-sangat jahat. Bahkan sang istri yang satu ini mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad demi mendapatkan penghormatan dari rakyat. Oke, terus tonton konten gua and enjoy. Sultan Zainal Arifin memimpin Kesultanan Banten antara tahun 1733 sampai dengan 1748. Nah, sebetulnya pada masa pemerintahan Sultan ini tuh sering terjadi pemberontakan rakyat yang nggak suka dengan perlakuan VOC yang memang udah di luar batas kemanusiaan, teman-teman. Terus juga, emang di awal abad ke-18-an ini terjadi perubahan politik VOC dalam pengelolaan daerah yang dikuasainya. Monopoli rempah-rempah ini dianggap udah nggak menguntungkan lagi karena Inggris udah berhasil menanam cengkeh di India. Nah, jadinya harga cengkeh di Eropa pun juga mulai turun. Makanya VOC ini mengalihkan bisnisnya dengan menanam tebu dan kopi selain rempah-rempah, yang kemudian hasilnya ini harus dijual ke VOC dengan harga yang telah ditetapkan secara sepihak sama VOC. So, pastinya hal ini tuh merugikan rakyat, teman-teman. Nah, sementara di sisi lain nih, di keraton pun terjadi konflik dan kekacauan. Sang sultan ini seolah tersihir dan gak mampu melepaskan diri dari pengaruh sang istri, yaitu Ratu Syarifah Fatimah. Kala itu, Ratu Syarifah Fatimah ini merancang konflik antara Sultan Zainal Arifin dan putranya Pangeran Gusti. Hasilnya, putra mahkota pun yang merupakan putra dari Sultan Zainal Arifin dari istri yang sebelumnya ini diasingkan ke Ceylon or Sri Lanka. Kemudian Ratu Syarifah ini mendorong kemenakan laki-lakinya yang bernama Syarif Abdullah sebagai putra mahkota yang baru pada tahun 1747. Tapi karena putra mahkota yang baru itu masih terlalu muda untuk memerintah, sementara Sultan Zainal Arifin ini dianggap memiliki masalah mental, VOC pun menangkap dan membuang Sultan Zainal Arifin ke Ambon atas persetujuan dari sang istri atau Ratu Syarifah. Dan sang Ratu pun juga kemudian menjadi wali sultan. Nah, hal ini tuh ditentang sama kalangan elit Banten. Karena pemerintahan dari sang ratu ini tuh menindas rakyat. Contohnya tuh, kayak proyek-proyek pembangunan istana ini malah dijadikan beban rakyat dan kaum bangsawan. Oke teman-teman, sebelum gue bercerita lebih jauh lagi, gue bakal coba dulu bercerita siapa itu Sultan Zainal Arifin dan juga Ratu Syarifah Fatimah. Sultan ini bernama Pangeran Manggala yang bergelar Sultan Siva Zainal Arifin. Beliau memimpin Kesultanan Banten ini hingga tahun 1747. Dan beliau memiliki anak dan istri sebelum Syarifah Fatimah, putra beliau bernama Pangeran Gusti or Pangeran Arif, yang kelak suatu saat akan menjadi pewaris tahta kesultanan. Nah, sementara Ratu Syarifah Fatimah ini, dia seorang wanita keturunan Arab. Dia seorang putri dari ulama besar ahli fikih yang bernama Said Ahmad. Nah, sebetulnya sang ulama ini disegani dan dihormati oleh kalangan keraton Surasawan, teman-teman. Nah, sebelum menikah dengan Zainal Arifin, Syarifah Fatimah ini pernah menikahi seorang kapitan Melayu kaya bernama Wan Muhammad, tapi nggak jelas akhir dari pernikahannya, teman-teman.
Nah, lalu Syarifah Fatimah ini dinikahi Zainal Arifin sebelum beliau ini jadi sultan. Dan 13 tahun kemudian, suami dari Syarifah Fatimah ini menaiki tahta Kesultanan Banten. Nah, untuk di zamannya, sebetulnya Syarifah Fatimah ini sangat maju dalam strategi politik ya, meskipun orang yang nggak etis, teman-teman. Bahkan dia juga nggak segan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad untuk mendapat rasa hormat dari rakyat Banten. Dan ternyata, belakangan diketahui kalau sang ratu ini memiliki etikat yang nggak baik. Dan sang ratu pun juga ini dalam posisinya sebagai permaisuri dan menginginkan putranya bernama Syarif Abdullah kelak yang menjadi putra mahkota. Dan meskipun nih seharusnya secara gitu, dia ini seorang anak ulama yang harusnya tahu hukum, tapi justru malah dia ini memiliki siasat yang keji dan mencoba membuka lebih politik ke VOC di Batavia. Bahkan sang ratu pun memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menjadi penguasa Banten. Nah, menurut dia tuh, seenggaknya kalau dia nggak jadi berkuasa, maka putranya ini harus menjadi sultan yang berikutnya. Dan itu menjadi awal petaka bagi suksesi kepemimpinan pasca Sultan Zainal Arifin, teman-teman. Sang ratu yang satu ini mencoba membuka lebih politik ke Batavia lewat tangan gubernur VOC lah yang bernama Gustav Willem van Hof. Sang ratu ini semakin leluasa menyusun supaya terjadinya konflik antara Sultan Zainal Arifin dengan putra beliau, Pangeran Gusti. Dan sepertinya Pangeran Gusti pun juga terprovokasi oleh sang ratu, hingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan diam-diam atas kekuasaan sultan. Hasilnya, sang putra mahkota pun juga dinyatakan sebagai pemberontak oleh ayahnya, dan akhirnya sang pangeran pun juga dibuang ke Sri Lanka. Nah, hal inilah membuat selangkah lebih maju dalam menggapai keinginan dari sang ratu. Dan siasat sang ratu pun juga nggak berhenti sampai situ, teman-teman. Langkah selanjutnya, dia menyusun agenda politik untuk menjatuhkan wibawa sang sultan. Yang sebetulnya sejak zaman Sultan Haji, wibawa Sultan Banten ini di mata Kompeni Belanda ini sangat direndahkan. Yaitu karena ulah dari Sultan Haji ini seperti yang pernah gua bahas di megaproyeknya Sultan Agung Tirtayasa yang belum tonton ya. Pada tahun 1748, ini merupakan ending dari konspirasi busuk antara sang ratu dan Kompeni Belanda. Kala itu, mereka menggulingkan Sultan Zainal Arifin dengan cara sang ratu ini memfitnah kalau sang sultan ini memiliki gangguan mental, dan akhirnya mereka berhasil. Sampai kemudian Sultan Zainal Arifin ini dibuang ke Ambon sebagai pesakitan. Nah, seiring melemahnya Kesultanan Banten, VOC pun mulai menguasai hasil buminya, dan juga VOC memonopoli perdagangan di Banten seperti pala, lada, cengkeh, dan komoditi lain dikuasai VOC. Akhirnya, situasi sosial di masyarakat Banten pun umumnya merasa begitu muak melihat ambisi yang digelorakan Ratu Syarifah yang telah membebani rakyat, ditambah dengan mengorbankan suaminya yang sedang menjabat sebagai Sultan Banten. Nah, dan juga memfitnah hingga terusirnya Pangeran Gusti ini ke Sri Lanka. Benar-benar kelakuan ratu layaknya ratu penyihir lah, teman-teman. Nah, hingga tanggal 1 November 1750, kemarahan dan kemurkaan rakyat Banten ini diinisiasi oleh dua tokoh yang kelak akan menjadi tokoh legendaris Banten. Dua orang tersebut yakni Kiai Tapa dan Tubagus Buang. Berawal dari situlah, akhirnya menginisiasi rencana pemberontakan atas Keraton Surosoan. Pemberontakan ini disusun secara matang dengan basis perjuangannya di Gunung Munara. Nah, yang kiri daerah itu tuh menjadi wilayah Gunung Kaler dan Keresek Tangerang, teman-teman. Akhirnya, pecahlah peperangan yang dipimpin dua tokoh tersebut, yakni Kiai Tapa dan Tubagus Buang. Kala itu pasukan mereka berhasil masuk ke dalam area keraton. Nah, terus karena ketangguhan pasukan Kiai Tapa dan Tubagus Buang inilah, para prajurit keraton pun juga nggak bisa mengimbangi pasukan tersebut, teman-teman. Pada saat itu, pasukan penjaga keraton ini terdiri dari tentara campuran Eropa yang dibina sama VOC dan pasukan pribumi non-prajurit. Nah, tapi meskipun demikian, pasukan gabungan ini nggak bisa membendung serangan pasukan Kiai Tapa. Strategi yang diterapkan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang ini dengan cara membagi pasukan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin sama Tubagus Buang diberi tugas untuk melakukan penyerangan ke kota Surosoan, dan di sisi lain Kiai Tapa memimpin kelompok kedua dengan tugas mencegat bantuan pasukan VOC dari Batavia. Nah, akhirnya karena merasa terdesak, keraton pun mengajukan bantuan tentara VOC yang ditempatkan di tangsi-tangsi yang jaraknya nggak jauh dari Keraton Surosoan. Tapi sayangnya permohonan itu nggak direspon sama otoritas Belanda di Banten, teman-teman. Nah, itulah liciknya VOC lah, teman-teman.
Justru bukannya membantu pasukan keraton, malahan pihak VOC ini menuduh Ratu Syarifah sebagai biang kegaduhan atas terjadinya kekacauan di Kesultanan Banten. Ibarat sebuah karma nih, yang harus diterima sama sang permaisuri akibat dari apa yang telah dia perbuat. Dan lagi-lagi, VOC ingin mengambil keuntungan dari pemberontakan ini. Biasalah, seorang pedagang ini kan bisa di pihak manapun, dan sing penting untung lah pokoknya. Nah akhirnya VOC pun dengan hidden agendanya, karena mereka ingin tetap menguasai Banten secara ekonomi, akhirnya VOC memposisikan diri sebagai penengah, dan VOC menghukum sang Ratu Syarifah yang tujuannya ini untuk meredam pemberontakan. Nah hingga pada bulan Januari 1751, Belanda menghukum Ratu Syarifah. Belanda membuang sang ratu ini ke Pulau Edam di Kepulauan Seribu bersama dengan putranya Syarif Abdullah. Sungguh naas nasibnya yang tadinya Syarif Abdullah ini diproyeksikan sebagai sultan berikutnya, justru malah mengikuti ibunya ke pengasingan, hingga akhirnya mereka wafat sebagai tahanan politik di sana. Dan di sisi lain, untuk mengisi kekosongan, Kompani Belanda mengangkat Pangeran Adisantika yang merupakan saudara tua sultan yang pernah dibuang. Belanda mengangkatnya sebagai Regen Pangeran, orang penguasa sementara. Nah, terus di tahun 1752, VOC di Batavia memutuskan untuk menjemput kembali Pangeran Gusti, sang putra mahkota dari Sri Lanka. Kemudian Pangeran Gusti didudukan sebagai Regen Pangeran or putra mahkota. Nah, akhirnya dengan situasi ini, Kompani ini semakin berkuasa mengendalikan Banten. Bahkan Pangeran Gusti ini nggak secara langsung diangkat sebagai sultan baru pengganti mendiang ayahnya. Justru malah VOC mengangkat Pangeran Adisantika sebagai sultan baru dengan gelar Sultan Wasi Zainul Arifin. Nah, meskipun kemudian Sultan Wasi ini harus meletakkan jabatannya di tahun 1752. Dia memberikan jabatannya kepada keponakannya yang memang udah digadang-gadang akan dinobatkan menjadi Sultan Banten. Nah, singkat cerita, ini tuh merupakan sebuah gambaran suksesi Kesultanan Banten secara periodik. Ini nggak lain hanya skenario geopolitiknya kolonial Belanda dalam rangka untuk mengamankan komoditi perdagangan. Nah, makanya Nusantara ini terlalu kuat dalam peperangan, teman-teman. Nah, hanya biasanya negara ini tuh terlalu mudah untuk diadu domba. Sementara, kemana Kiai Tapa dan Tubagus buang pasca peperangan ini, teman-teman? Insya Allah deh, gue akan bahas di konten berikutnya. See you.